Kenapa dibilang traumatik? Karena ini tuh Kayaknya menimbulkan ada hubungannya gitu ya dok, antara psikologis, kondisi emosional sama kondisi begitu juga fisik. dengan korban Gejala kekerasan. apa sih sebenarnya yang paling sering muncul? Jadi hidup orang yang tadinya stabil, ya mungkin baik-baik aja gitu ya. Halo Sobat Saat RSCM, selamat datang di podcast RSCM. Ruang berbagi informasi kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Dr. Litungsen. Sobat Sehat, ketika sebuah bencana terjadi, perhatian kita sering tertuju pada luka yang tampak, rumah yang rusak, tubuh yang terluka, atau fasilitas yang hancur. Luka fisik ini biasanya bisa segera ditangani, diobati, dan perlahan dipulihkan. Namun, ada luka lain yang sering luput dari perhatian. Luka yang tidak terlihat, tidak berdarah, tetapi bisa terasa sangat mengganggu. Seperti rasa takut yang muncul tiba-tiba, kecemasan yang berlebihan, sulit tidur, mimpi buruk, mudah terkejut, atau bahkan perasaan tidak aman meskipun bencana sudah berlalu. Berbagai masalah psikologis itu bisa juga muncul selain pada bencana. Misalnya, kehidupan lain yang menimbulkan penderitaan dan kerugian yang signifikan, termasuk kekerasan. Bencana dan kekerasan pun kaitannya sangat erat, mengingat banyak orang kehilangan hal-hal berharga dalam hidupnya yang membuat mereka rentan menjadi target pelaku kekerasan. Di episode ini, kita akan membahas tema pemulihan dari trauma, baik pasca bencana ataupun kekerasan lainnya. Sebuah topik yang rasanya penting tidak hanya bagi para penyintas, tapi juga para relawan dan siapapun yang bisa mendampingi proses pemulihan tersebut. Sobat Sehat RSCM, telah hadir bersama kita Dr. Gina Anindiajati, spesialis kedokteran jiwa dari Divisi Psikiatri Komunitas, Departemen Psikiatri RSCM FKUI. Apa kabar Dr. Gina? Baik, Dr. Lee. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast RSCM ini untuk membahas pemulihan pasca trauma dan kekerasan, Dok. Dokter Gina, rasanya teman sobat-sobat RSCM akan penasaran nih, apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan trauma dan mengapa kondisinya tuh bisa muncul setelah peristiwa bencana atau kekerasan? Iya. Kalau dengar kata trauma tuh kayaknya sekarang lagi sering banget dibahas nih ya, Dokter Lee dan Sobat Sehat RSCM gitu. Kayaknya kalau kita mantengin di sosial media gitu, tiap hari ada aja gitu kan yang nge-post tentang trauma. Dan memang sekarang apalagi beberapa bulan terakhir ini kita tentu familiar dengan berita-berita yang menyampaikan mengenai trauma akibat bencana gitu kan. Kita tahu saudara-saudara kita di Sumatera itu kan lagi menghadapi situasi yang nggak mudah gitu ya sejak akhir tahun kemarin. Memang peristiwa seperti bencana atau mungkin tadi Dr. Lee sempat menyebutkan terkait dengan peristiwa kekerasan itu bisa dianggap sebagai suatu peristiwa yang traumatik gitu ya dalam kehidupan seseorang. Kenapa dibilang traumatik? Karena ini tuh menimbulkan guncangan gitu. Jadi hidup orang yang tadinya stabil, ya mungkin baik-baik aja gitu ya. Terus terjadi suatu peristiwa yang besar yang membuat guncangan gitu dalam kehidupannya dia. Sehingga secara psikologis orang ini juga akan terguncang. Kita bisa bayangin ya orang yang menjadi korban bencana gitu, misalnya kayak kita dari lihat saudara-saudara kita yang di Sumatera tadinya punya rumah, karena bencana rumahnya nggak ada gitu kan. Tadinya punya keluarganya terpencar gitu karena proses bencananya itu. Tadinya punya pekerjaan, punya rutinitas gitu, tapi karena peristiwa bencana, rutinitas dan pekerjaan itu menjadi hilang. Demikian juga ketika seseorang menjadi korban kekerasan gitu ya. Tadinya kan dia aman gitu di dalam hidupnya, tapi begitu dia mengalami kekerasan, nah ini seorang itu kan juga terguncang gitu karena dia kehilangan sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa peristiwa ini disebut sebagai peristiwa traumatik dan menimbulkan trauma. Sayangnya nggak berhenti di situ aja tuh Dokter Lee gitu. Jadi bukan cuma satu kejadian terus guncangannya ada selesai gitu. Persoalannya adalah orang itu pasti akan mengantisipasi apakah ini akan terjadi lagi gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di berita tentang bencana Sumatera, ada kekhawatiran
bahwa wah nanti kalau hujan banjir lagi gitu. Jadi ada pemikiran bahwa kejadian yang traumatiknya, peristiwa traumatiknya itu bisa berulang. Begitu juga dengan korban kekerasan. Mungkin ini bukan yang pertama dan terakhir gitu, tapi ketika dia beraktivitas bisa lagi dia terpapar dengan kekerasan. Jadi semakin ini menjadi suatu peristiwa yang panjang gitu konsekuensinya. Udah peristiwa traumatik di awalnya menimbulkan guncangan, terus kemudian ada lagi antisipasi-antisipasi yang berikutnya. Nah, ini kita mencoba membayangkan ya, mungkin kalau yang ya harapannya sih kita semua kan sehat gitu ya. Tapi kalau kita mau mencoba berempati gitu kepada orang-orang yang menjadi korban bencana atau korban kekerasan gitu. Mereka itu mengalami suatu stres yang berat gitu. Dan kalau stres beratnya ini muncul dalam waktu yang pendek, segera setelah kejadian, itu kita sebut sebagai reaksi stres akut. Tapi kalau itu muncul setelah 1 bulan dari peristiwa traumatiknya, nah itu yang kita katakan sebagai gangguan stres pasca trauma, atau bahasanya orang-orang tuh nulis PTSD gitu, ya, post traumatic stress disorder. Dan ini jumlahnya sebenarnya lumayan sih, Dokter Lee, gitu. Ya, rasanya menarik sekali ya Dokter Gina bahwa ternyata ada banyak elemen dari sebuah bencana atau kejadian kekerasan yang bisa menimbulkan trauma itu. Mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang ya, apakah sebetulnya traumanya itu dialamin hanya oleh penyintas atau si korbannya secara langsung, atau sebenarnya orang-orang di sekitar kayak misalnya keluarga, atau bahkan mungkin kalau melihat ke bencana di saudara-saudara di Aceh kemarin, Sumatera, apa relawan juga bisa kena begitu dok? Iya, bicara tentang dampaknya pada si korban langsung gitu ya, ini memang kalau dari data epidemiologi, istilahnya dari data yang dikumpulin berdasarkan kejadian-kejadian yang udah lalu, itu didapatkan kalau di Aceh mungkin karena tadi dokter menyebut Aceh ya, yang paling kita ingat barangkali kejadian tsunami kali ya tahun 2004 itu. Nah, ketika dilakukan studi terhadap orang-orang yang menjadi penyintas dari bencana tsunami itu, ya hitunglah dari 10 orang gitu ya, 1-2 orang itu mengalami keluhan-keluhan psikologis gitu, efek dari kejadian bencana yang dia alamin gitu. Nah, ini untuk si penyintasnya langsung gitu. Kalau korban kekerasan itu angkanya bisa 1-4 orang dari 10. Jadi kita jajarin gitu misalnya ya, ada 10 orang nih punya riwayat mengalami kekerasan gitu. Nah, itu 1-4 orang diantaranya punya tuh keluhan-keluhan terkait dengan kejadian yang traumatik ya itu tadi gitu. Ada lagi sebenarnya kondisinya yang lebih berat selain si reaksi stres akut dan gangguan stres pasca trauma, itu bisa sampai psikotik gitu orangnya. Jadi kehilangan kemampuan penilaian realita walaupun ini jumlahnya sedikit. Nah, ini kalau kita lihat dari kelompok yang korbannya, yang kita sebut sebagai penyintasnya itu tadi, karena dia survive kan ngelewatin si peristiwa traumatiknya itu. Kalau bicara soal keluarga, bisa juga ini berdampak pada keluarga gitu ya. Mungkin fenomena yang paling dekat kemarin kita lihat bencana yang di Sumatera ini kan ada orang-orang keluarga baik dekat, kandung ataupun extended family gitu ya, keluarga besar yang tinggalnya tidak bersama-sama dengan orang yang langsung mengalami bencana gitu. Ada misalnya kerabat-kerabat yang tinggalnya di Jakarta gitu, atau anak tinggal di Jakarta karena merantau kerja, orang tuanya di Sumatera gitu misalnya ya. Nah, ini tuh memiliki kekhawatiran juga gitu. Ketika kemudian kekhawatirannya ini tidak terkelola dengan baik, atau dia mendapatkan informasi-informasi yang mengguncang hidupnya dia juga, karena misalnya dia jadi harus kehilangan keluarganya, atau dia mendapatkan berita kehilangan tempat tinggalnya di sana gitu. Ini kan menimbulkan guncangan juga ya sebenarnya Dokter Lee. Itu bisa juga persoalan terkait dengan trauma ini dialami sama keluarga, apalagi relawan. Relawan ini kan juga terus datang ke sana, datang ke lokasi gitu ya, melihat situasinya, terpapar langsung keadaannya di sana gitu. Jadi ada yang kita sebut sebagai second victim atau korban kedua. Jadi kalau si penyintas itu direct, dia langsung menjadi korban. Nah, keluarga ataupun relawan yang terpapar bukan terhadap kejadian traumatiknya, tapi sekuensnya gitu ya, kejadian-kejadian berikutnya itu kita sebut sebagai second victim atau korban kedua. Nah, ini sebenarnya perlu dapat perhatian juga sih Dokter Lee gitu. Iya, jadi menarik banget ya Dokter Gina ya, kayak
mulai membayangkan kemarin kan kalau yang teman-teman di Sumatera itu kehilangan sinyal gitu ya. Kalau misalnya keluarganya jauh mau ngontak selama seminggu nggak Betul. bisa, itu kan juga jadinya mencemaskan sekali gitu ya dok ya. Mungkin jadinya sobat-sobat sehat RSCM ini yang pernah mengalami hal serupa atau kayaknya ngebayangin kejadian kemarin pengen tahu gejala apa sih sebenarnya yang paling sering muncul kalau udah ada trauma itu, dan ada nggak sih gejala-gejala yang biasanya mungkin kita anggap sepele atau kita abaikan tapi justru malah jadi gejala utamanya gitu dok. Oke. Kalau ditanya gejala apa yang biasanya muncul di awal, ini berkaitan dengan respons seseorang ketika mengalami peristiwa yang traumatik itu tadi, gitu ya, yang kita sebut ya sebagai respons trauma lah gitu di otak seseorang gitu. Nah, orang yang terpapar terhadap kejadian trauma, baik dia direct victim, penyintas, ataupun yang second victim itu tadi, yang awalnya biasanya muncul dan kelihatan cukup jelas itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai hypervigilant. Jadi hypervigilant itu was-was, tegang, tapi berlebihan gitu. Jadi rasanya tuh kayak selalu ada ancaman gitu di belakang si orang ini gitu. Jadi dia tuh tegang gitu ya, otot-ototnya semua kontraksi gitu. Pokoknya kelihatan lah dia nggak pernah relax gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai hypervigilance. Nah, orang yang hypervigilance ini sangat sensitif terhadap stimulus. Jadi misalnya nih ya, kalau contohlah kejadian bencana ini kemarin gitu, kan hujan ininya. Jadi begitu dia dengar suara rintik hujan, itu langsung teraktifkan tuh gitu ketegangannya gitu. Itu kita kalau bicaranya di konteks bencana. Kalau pada korban kekerasan itu bisa macam-macam. Bisa misalnya aroma, sesuatu yang mengingatkan dia secara tidak sadar terhadap aroma yang dia cium gitu ya waktu kejadian kekerasan itu terjadi, atau dengar suara nih misalnya di belakangnya ada langkah orang gitu misalnya, itu bisa bikin tegang banget tuh Dokter Lee. Jadi biasanya yang paling pertama muncul itu adalah hypervigilance-nya gitu. Yang kedua yang sering dialami juga oleh orang-orang yang terpapar dengan peristiwa traumatik ini adalah flashback. Jadi kita kalau di praktek itu biasanya kita tanyakan tuh muncul nggak gitu ya kilas balik peristiwa traumatik yang sudah dilewati. Jadi kalau misalnya di bencana ya pas lagi banjir arusnya lagi kenceng-kencengnya misalnya gitu ya, itu kayak muncul lagi kilasan-kilasan gitu. Nah kadang-kadang orang tuh suka menjelaskannya seperti apa ya, ada bayangan berada di situasi itu lagi gitu, atau kayak gambar yang lewat-lewat gitu di depan matanya gitu. Jadi itu biasanya awam menjelaskannya seperti itu gitu. Nah, kita dalam praktek kliniknya biasanya mencoba untuk memastikan tuh apakah yang dialami oleh orang ini beneran flashback atau bukan. Jadi kita biasanya ngecek apakah ketika seseorang melihat kilasan-kilasan tadi itu rasanya dia seperti terbawa kembali ke situasi yang dialami sebelumnya. Dan ini kalau untuk korban bencana, korban kekerasan gitu, itu bisa sangat mengerikan sih rasanya Dokter Lee gitu ya, karena takutnya kan jadi luar biasa ya, kayak dia enak gitu ya, dia balik lagi gitu ke apa peristiwa traumatik yang dialaminya itu gitu. Terus yang ketiga adalah mimpi buruk biasanya. Jadi tidurnya kualitasnya nggak baik karena terputus-putus, sering terbangun akibat mimpi buruk. Dan mimpi buruknya ini benar-benar bikin takut gitu. Jadi sampai terbangun di malam hari dalam keadaan sangat takut. Betul. Dan ini biasanya susah untuk masuk ke tidurnya lagi gitu. Itu 3 gejala yang paling sering Dokter kita temukan di orang-orang yang pernah terpapar bencana dan mengalami permasalahan psikologis. Tadi ada pertanyaan tentang gejala apa yang sering muncul tapi sering disepelekan gitu ya? Iya dok. Kadang kan ada hal-hal yang kayak diceritain tapi ya udahlah gitu. Itu ada nggak sih yang perlu kita waspadain gitu? Nah itu tuh yang Dokter Lee bilang, itu justru perlu kita waspadain. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu psikiatri ada sesuatu yang kita sebut mekanisme represi. Jadi mekanisme defense kita bilangnya ya. Mekanisme defense ini adalah suatu cara yang dimiliki oleh semua orang untuk bertahan hidup.
untuk survive. Untuk survive-nya tapi bukan secara fisik, ini secara psikologis supaya dia bisa move on gitu kalau istilahnya zaman sekarang tuh, supaya bisa keep going on setelah dia melewati peristiwa yang traumatik itu tadi. Nah, di represi ini yang terjadi adalah orang yang terpapar dengan peristiwa traumatik, bencana, kekerasan, fisik, verbal, seksual, dan lain sebagainya, itu kemudian secara tidak sadar mengubur rapat-rapat peristiwa itu. Jadi melanjutkan hidupnya tuh seolah-olah tidak ada apa-apa. Seperti tidak ada yang pernah terjadi dan signifikan mengguncang hidupnya. Gitu. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya tuh put things under the rug aja gitu, umpetin aja gitu ya. Kalau ada lemari gitu ya, masukin aja ke dalam lemari, lemarinya jadi buka-buka lagi gitu. Karena nanti kalau inget kan sedih, takut, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ini dilakukan itu secara tidak sadar gitu. Ini yang sebenarnya kurang baik untuk efek jangka panjangnya. Bahwa ini bisa membantu di jangka pendek, iya. Karena kan cepet ya bikin orang ngerasa aman gitu. Tapi untuk jangka panjangnya ini sebenarnya sesuatu yang perlu diselesaikan gitu supaya nggak muncul masalah-masalah kesehatan yang lain. Gitu. Oh, jadi rasanya mulai kegambar gitu ya dok ya, kalau misalnya mungkin secara pribadi sobat-sobat RSCM atau mungkin punya keluarga atau kerabat gitu yang mengalami peristiwa-peristiwa bencana atau kekerasan, ternyata punya gejala-gejala itu perlu sebenarnya lebih diwaspadai gitu ya. Apalagi kalau yang terakhir yang represi itu ya dok ya, justru malah lupa atau pas ditanya kok nggak bisa ngebahas lagi, nggak bisa cerita lagi, kayak nggak pernah ada yang terjadi. Justru kita perlu waspada. Betul. Di awal ada beberapa gejala yang sebenarnya mungkin kadang kita juga bisa ngalamin gitu ya dok, kayak mimpi buruk gitu ya, terbangun di malam hari, nggak enak gitu tidurnya, atau kadang kalau yang pasca-pasca bencana atau peristiwa kekerasan, ada juga mungkin orang-orang yang sekali-sekali keinget lagi sama kejadiannya gitu. Sampai tahap mana sebetulnya gejala-gejala ini perlu jadi perhatian kita gitu dok, kayak kalau aku udah ngalamin ini, oh berarti aku udah harus berobat nih gitu. Kira-kira sampai mana gitu dok? Sebenarnya konsep pencegahan itu paling baik ya dokter Lee gitu ya. Jadi kalau bisa jangan nunggu sampai udah merah gitu baru kita berobat gitu. Dari awal gitu. Dari awal. Jadi waktu kita mengalami keluhan-keluhan seperti tadi, sebaiknya kita sudah mulai mencari dukungan. Nah, kenapa saya bilang dukungan bukan berobat gitu? Karena secara kalau kita bicara tentang proses seseorang melewati respons-respon traumanya ini gitu, sebenarnya dukungan yang baik di tahap awal itu akan sangat bisa membantu orangnya untuk ngelewatin masa-masa pemulihannya gitu. Jadi kalau bisa nggak disimpan sendiri tuh keluhan-keluhannya itu tadi gitu ya, meskipun itu berlangsungnya misalnya sebentar gitu. Kalau kayak reaksi stres akut kan dia terjadinya pendek ya, dalam 1 minggu itu dia udah muncul keluhan-keluhannya, tapi juga akan hilang dengan sendirinya gitu dalam waktu yang pendek. Alangkah baiknya kalau meskipun kita tahu ini akan terjadi dan ini akan lewat dengan sendirinya, kita tetap mencari dukungan. Nah, dukungan ini bisa dari siapa aja, orang yang dipercaya sampai ke tenaga profesional. Kapan kemudian kita perlu ke tenaga profesional gitu kan ya dokter Lee, apakah itu psikolog klinis atau ke psikiater gitu. Kalau gejala-gejala yang dirasakan ini menetap lebih dari berminggu-minggu gitu ya, lebih dari berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Jadi dia ada terus gitu untuk jangka yang panjang. Kemudian dia mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-harinya seseorang. Jadi misalnya karena hypervigilance-nya itu tadi gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena kan nggak bisa konsen ya, saking tegang terus gitu ya. Jadi dia nggak bisa konsentrasi melakukan aktivitasnya. Atau dia mimpi buruknya banyak gitu, jadi tidurnya benar-benar terganggu gitu. Itu kan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang juga ya. Nah ini sebaiknya konsul ke profesional. Apalagi kalau tadi ada flashback gitu ya, itu juga perlu konsul gitu. Intinya adalah kalau dia menetap, terus dia mengganggu fungsi sehari-hari, sebaiknya konsul. Tapi lebih awalnya kalau apapun keluhan yang dirasakan, cari dukungan dari orang-orang yang dipercaya gitu. Jadi memang paling bagus mencegah gitu ya dok ya. Mungkin kalau udah ada gejala dari awal nggak perlu sungkan, coba cari dukungan emosional, support dari orang-orang sekitar gitu ya dok ya.
kalau memang udah sampai butuh, mungkin kita juga bisa dorong gitu ya, yang tadi cari bantuan ke kita, kayaknya udah perlu konsul nih, Betul. coba cari pertolongan gitu. Kayaknya mulai jadi menarik juga kalau ternyata hal-hal seperti ini nggak perlu kita simpen sendiri gitu ya Betul, dok ya. betul. Mungkin jadi hal yang menarik buat dibahas juga karena tadi banyak yang dokter sampaikan ketegangan, otot-ototnya jadi kaku. Kayaknya ada hubungannya gitu ya dok antara psikologis, kondisi emosional sama kondisi fisik. Sebenarnya tuh gimana sih dok kok bisa yang ini kan kejadian semua secara emosional gitu ya dalam pikiran kita, perasaan kita, kok bisa berhubungan sama tubuh kita gitu dok? Iya ya, ini yang memang luar biasa dari manusia gitu ya, Dokter Lee. Ada yang kita sebut sebagai mind and body connection gitu. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu memang terhubung dengan badan kita. Sama kayak misalnya kita pikir kita mau makan apa, perut yang tadinya kayak nggak lapar terus langsung kerucuk-kerucuk gitu ya, jadi keroncongan gitu kan, dia lapar gitu. Nah itu dalam keadaan sehari-hari aja nyambung gitu kan, apalagi di dalam keadaan yang mengalami peristiwa traumatik gitu, misalnya tadi ya bencana atau kekerasan gitu ya. Prosesnya apa yang terjadi ketika seseorang itu berhadapan dengan peristiwa yang traumatik, signifikan mengguncang kehidupannya dan integritasnya si orang ini, termasuk kan di dalamnya berarti kan ada ancaman terhadap nyawa juga ya gitu. Kalau bencana kan ya kita udah deket banget lah dengan misalnya kematian gitu, kekerasan juga begitu gitu kan. Nah kalau berhadapan di situasi-situasi yang seperti itu, tubuh manusia itu secara otomatis refleksnya ini otak tuh langsung ngasih perintah gitu. Ada hormon namanya hormon stres yang dikeluarin gitu. Jadi si hormon stres ini namanya adalah hormon kortisol gitu. Dia langsung tuh si otak ngasih perintah kortisol keluar kamu gitu. Dia tuh kayak fire alarm lah gitu ya, langsung ngueng gitu, bunyi-bunyi lah di dalam tubuh kita. Nah si hormon kortisol ini begitu keluar, dia itu berfungsi untuk membuat orang itu jadi siaga. Nah, dia jadi sangat-sangat attention terhadap sekitarnya gitu ya, menjadi sangat waspada. Jadi kalau ada bunyi dikit langsung wah gitu. Supaya apa? Supaya orang itu bisa bereaksi dengan refleks gitu. Ini mungkin kita bayangkan gampangnya ya kalau di film-film tuh tanda bahaya ada musuh gitu ya. Karena si bencana atau peristiwa kekerasan ini kan dianggap sebagai suatu ancaman gitu. Jadi memang tubuh itu harus dibikin waspada supaya bisa survive melewati momen-momen tersebut. Sayangnya kalau ini terjadinya jangka panjang, kalau jangka pendek kan tadi dia membantu ya untuk dia refleks menyelamatkan diri gitu. Tapi begitu ini terjadi dalam jangka panjang, terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya, dan nggak pernah reda si fire alarmnya, kan bisa bayangin apa yang terjadi di badan ya, gitu. Exhausting banget gitu, karena si alarm ini tuh bunyi terus gitu. Jadi badan justru ada di kondisi stres yang berkepanjangan. Nah, kalau kondisi stres berkepanjangan itu tentu akan mengganggu fungsi organ, sistem imun juga terganggu. Selain kortisol, ada juga neurotransmitter atau zat kimia di otak yang kita sebut sebagai norepinefrin. Kalau kortisol itu kan tadi hormon gitu ya. Untuk norepinefrin ini dia kerjanya sebenarnya berkaitan juga dengan si kortisolnya tadi, karena si norepinefrin ini adalah kayak semacam apa ya, dia sinyal-sinyal gitu ya yang dikasih ke bagian-bagian otak tertentu untuk bisa aktif bekerja gitu. Salah satunya adalah mengaktifkan sistem untuk respons insting. Jadi ngatur fokus, respons insting gitu. Dan yang paling penting perannya si norepinefrin ini adalah pembentukan fear memory atau memori terkait dengan rasa takut yang tersimpan di bagian otak tengahnya manusia gitu. Jadi begitu ini kerja, memang yang berjalan itu ya insting survival gitu, dengan memori yang biasanya berkaitan dengan stimulus-stimulus, suara, bau, suhu, dan lain-lain sebagainya, ketimbang narasi dari peristiwa traumatik itu sendiri. Makanya kenapa pada orang yang terpapar, terus kemudian dia mengalami reaksi stres akut atau PTSD, itu sangat gampang kena stimulus, suara, bau, dan lain sebagainya, karena yang langsung aktif tuh si sistem itu, karena ada kerja dari norepinefrin tadi. Ya jadi menarik ya dok, memang
kayak kalau dibandingin fire alarm, saya juga ngebayanginnya kalau misalnya ada alarm pagi-pagi Mhm. sekali bangunin, tapi Mhm. kalau terus-terus kayaknya bikin tegang juga Iya, gitu. Lama-lama nggak enak gitu betul, sebenarnya. betul Tadi betul. kan ada memang respons insting, kecemasan gitu ya Mmm, dok. Itu udah naluriah dari tubuh kita betul. mengeluarkan hormon dan zat kimia. Apakah sebenarnya kalau gitu gejala cemas, Mhm. sedih itu respons yang normal dok? Kalau orang udah ngelewatin peristiwa bencana atau kekerasan. Iya. Ini kalau guru-guru saya mengatakan gitu ya, bahwa, apa yang dialami oleh orang ketika dia terpapar dengan peristiwa traumatik, reaksi psikologisnya sebenarnya adalah reaksi yang normal pada situasi yang abnormal. Jadi yang nggak normal tuh sebenarnya si kejadiannya gitu, karena kan harusnya orang hidup aman ya gitu, tapi kan ini ada bencana, ada kekerasan gitu yang kita sebut peristiwa traumatik tadi mengguncang kehidupannya seseorang. Jadi yang abnormal tuh sebenarnya situasinya. Nah, karena yang abnormal situasinya, maka perasaan khawatir, takut, dan lain sebagainya yang muncul kemudian itu menjadi sesuatu yang make sense gitu kan, bisa dipahami. Ya kalau nggak muncul malah tadi mungkin represi gitu ya, bagian yang, yang disepelekan dan malah jadi masalah jangka panjang. Jadi sebenarnya wajar orang untuk merasakan, emosi yang campur aduk gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau respon psikologis ini terjadinya berkepanjangan dan mengganggu fungsinya sehari-hari gitu. Jadi orang yang sehat, kita lihat dari resiliensi atau daya tahan mentalnya tuh baik. Ketika dia terpapar dengan sesuatu yang mengguncang, dia akan turun, tapi dia akan bisa rebound, balik lagi gitu. Nah, kalau pada orang yang tidak sehat, dia turun, nggak bisa balik di bawah, terus inilah yang kemudian membutuhkan support lebih gitu, terutama dari profesional. Jadi kadang memang kalau dalam proses pemulihannya bisa jadi orang butuh dukungan gitu ya dok Betul, ya. betul. Tadi kan rasanya kata-kata yang sangat bagus ya dok, respons yang normal terhadap situasi yang abnormal Hmm. gitu. Mungkin ada tips and trick nggak dok, gimana caranya ngekspresiin emosinya, itu kan sebetulnya respons yang normal, Hmm. supaya nggak berkepanjangan, supaya rasanya lebih sehat pengekspresian emosinya gitu dok. Iya, sebenarnya sih kalau mau dibilang tips, gampangnya gitu ya, ini kan selalu lebih mudah bicara daripada melakukan ya Dokter ya. Gampangnya adalah ya obrolin aja gitu. Nah persoalannya adalah nggak semua orang bisa ngobrolin tentang apa yang dia rasain. Mungkin karena dia nggak tahu apa yang dia rasain. Hmm. Mungkin karena dia nggak ngelihat dia punya tempat yang aman untuk, menceritakan itu, untuk ngobrolin hal itu gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya, oh orang ini tahu nih apa yang mau diomongin, dia tahu ada tempat yang aman, tapi yang diajak ngomong belum tentu merasa mampu untuk merespons obrolan itu gitu. Jadi faktornya sebenarnya ada banyak. Nah, ketika kita kemudian mau menyarankan untuk ya udah diobrolin aja gitu, maka, karena kita tahu nggak semua orang mampu mengeluarkan dan mampu menerima atau memberikan tanggapan, makanya kalau dalam situasi-situasi tertentu kayak bencana ini gitu ya, ada, mekanisme bantuan yang kita sebut sebagai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, disitulah kemudian keberadaan orang-orang yang, ya relawan gitu, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih, itu berusaha hadir untuk memberikan bantuan psikologis awal, supaya mereka yang tadinya kesulitan mengungkapkan perasaannya bisa belajar untuk bercerita, terus kemudian bisa punya tempat aman gitu ya, bisa direspons dengan sesuai juga gitu. Ya, jadi memang mungkin caranya setiap orang bisa beda-beda gitu ya dok. Betul. Setelah mendengar ini bisa banget nih ada sobat sehat RSCM yang kebayang, oh mungkin aku juga bisa kasih dukungan Mhm. atau membayangkan gimana sih perannya gitu kalau aku mau jadi pendamping atau mau jadi relawan terhadap korban. Ada kaidahnya nggak sih dok, peran-perannya itu yang baiknya tuh seperti apa? Nih bagus banget nih Dokter diangkat tentang baiknya seperti apa gitu ya, karena niat baik aja perlu diikuti dengan cara yang baik juga gitu ya. Bener. Kadang-kadang kalau niat baik doang tapi nggak ada ilmunya, nggak tahu gimana cara nolonginnya, akhirnya bisa berakhir dengan tidak baik gitu. Jadi kalau ditanya kaidahnya, sebenarnya ada gitu kaidahnya. Nomor satunya yang paling utama, yang ini mungkin berlaku universal untuk manusia gitu ya, empati gitu.
Itu kuncinya sebenarnya yang paling pertama. Baru setelah itu kemudian kita main di teori nih gitu misalnya ya. Kalau di dalam tadi yang saya sebut sebagai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, ketika kita hadir untuk pertama kali itu sebetulnya adalah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dulu supaya orangnya merasa aman. Gimana orang tuh mau cerita tentang pengalaman traumatiknya kalau dia masih dalam keadaan menggigil kedinginan, nggak punya tempat berlindung, nggak punya makanan gitu ya, nggak bisa pergi ke kamar mandi, mau nyeritain apa gitu kan ya, masih sibuk gitu sama kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi begitu udah bisa dipenuhi, barulah kemudian masuk ke pemberian dukungan yang level berikutnya gitu, yaitu rasa aman secara psikologis untuk kemudian bisa cerita. Nah ini kalau untuk relawan-relawan biasanya dilakukan pembekalan untuk melakukan psychological first aid atau bantuan psikologis awal gitu. Jadi ada pembekalan yang seperti itu supaya udah terlatih nih untuk melihat kondisi orang-orang yang mengalami peristiwa traumatik, mendengarkan dengan empatik dan juga menghubungkan dengan bantuan-bantuan lain atau sumber-sumber dukungan lain yang diperlukan buat si korban ini, baik bencana. Sebenarnya nggak cuma bencana sih, di korban kekerasan juga sama gitu ya. Kita membantunya dengan look, listen, and link gitu. Jadi memang niatan yang baik perlu dilanjutkan dengan upaya yang baik juga ya, Dok Betul, ya. betul. Itu ternyata first aid nggak cuma fisik ya, Dok. Betul. Orang ada yang pertolongan pertama, Iya. ternyata ada juga psychological first aid Iya, gitu ya, ini Dok. plester tapi buat hati gitu. Plester buat hati. Jadi Hansaplasnya nggak kelihatan Iya, ya, nggak Dok ya. kelihatan. Nah, itu kayaknya mungkin topik yang agak dalam dan perlu sesi lain kayaknya ya, Dok ya. Tapi ada nggak sih, Dok, hal-hal sederhana yang relawan ini bisa lakukan supaya tadi misalnya setelah kebutuhan dasar para korban atau penyintas terpenuhi gitu ya, mereka tuh bisa membuat para korban atau penyintas ini lebih tenang gitu supaya soothing gitu ya, Dok ya, lebih enak juga gitu secara emosional. Iya, ya sebenarnya prinsipnya kan tadi ya look, listen, and link gitu. Jadi ketika misalnya kita membantu baik korban bencana atau korban kekerasan gitu, kita melihat dulu nih resiko-resiko apa sih yang ada di para korban ini gitu ya. Apakah tadi misalnya mereka butuh tempat untuk berlindung, mereka butuh minum misalnya gitu ya, atau butuh yang lain-lain gitu, kedinginan jadi butuh selimut dan lain-lain. Itu jadi kebutuhan awalnya itu kita usahakan dulu gitu. Nah setelah itu kemudian kita mencoba mendengarkan mereka. Mungkin kita nggak langsung serta-merta nanya gitu ya apa yang dirasakan gitu ya, tapi kadang-kadang kita duduk diem ngeliatin aja itu udah kayak matanya bertanya gitu sebenarnya, nanti dia cerita sendiri gitu kalau dia udah merasa aman. Nah dan mungkin kan yang diceritakan tidak langsung peristiwa traumatiknya ya, tapi bagaimana kondisinya saat itu mungkin gitu, atau hal-hal lain yang menurut si korban ini menjadi concern utama gitu buat dia. Nah dari concern itulah kemudian kita nanti berusaha untuk menyambungkan dengan layanan-layanan yang lain. Ketika misalnya kondisinya sudah lebih tenang, mungkin kita juga bisa membantu mereka untuk punya aktivitas yang lebih ekspresif gitu dalam menceritakan pengalamannya. Kadang-kadang ada yang kalau misalnya anak-anak misalnya ya kan ngomong masih susah tuh dan belum kenal emosi gitu kan, mungkin bisa mengekspresikan dengan menggambar gitu. Kalau enggak misalnya pakai storytelling, boneka-boneka gitu ya, itu bisa bermanfaat. Orang dewasa menggambar juga bisa, atau mungkin menulis kalau misalnya dia mau gitu, atau ya sesi one on one gitu, curhat langsung gitu. Jadi memang perlu dikhususkan juga sesuai dengan kemampuan mereka mengekspresikan emosinya, dan kadang ada yang memang senangnya lewat arts gitu ya, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, misalnya sebaliknya gitu? Hal-hal yang mungkin orangnya nggak sadar juga sebagai relawan ya, ternyata itu sebaiknya dihindari atau sebaiknya nggak dilakukan, justru mungkin bisa berdampak negatif gitu bagi para korban. Ada nggak sih, Dok, hal-hal kayak gitu? Iya. Yang paling sering bikin kita kepleset nih ya, Dr. Lee, biasanya adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan bantuan dalam keadaan yang ya bencana, kekerasan atau apapun itu kan distressing ya gitu, bukan suatu pengalaman yang nyaman untuk didengar oleh orang lain. Meskipun kita datang ke situ sebagai relawan gitu. Tapi karena ini sesuatu yang tidak mengenakan, maunya tuh bawaannya cepet-cepet kalau istilahnya di buku bahasa Inggris itu di brush off gitu, langsung udah nggak apa-apa lah gitu. Jadi kita tuh cepet banget dalam usaha menenangkan, kita juga bilang udah nggak apa-apa, nanti semua akan baik-baik aja.
ya nanti tuh kapan? Mhm. Semua tuh apa gitu. Itu kan buat orang yang sedang mengalami kejadian tersebut itu abstrak banget gitu. Kenyataannya kan sekarang saya lagi nggak baik-baik aja. Kenyataannya kan sekarang saya lagi ada masalah gitu. Saya lagi takut, saya lagi apa gitu ya. Jadi nomor satu yang paling sering bikin kita kepleset dan harus kita hindari adalah itu, berusaha untuk memberikan janji bahwa semuanya tuh akan baik-baik aja. Nah ini sebaiknya nggak kita lakukan gitu. As it is aja gitu ya, bahwa sekarang kondisinya memang lagi nggak enak, kita akan coba get through it together ya gitu. Kita bareng-bareng ya, kita lewatin masa ini gitu. Kamu nggak apa-apa, kita bukan kamu nggak apa-apa sih, ya jelas kenapa-napa ya, Iya. tapi maksudnya kita akan usaha untuk ngelewatin ini bersama-sama. Kalau ada apa-apa bisa disampaikan ke kita misalnya gitu. Itu kan lebih realistis ya, lebih here and now gitu untuk kondisi yang sekarang gitu. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah ini juga jebakan Batman nih, sering kepleset nih. Kita kemudian jadi cerita tentang pengalaman kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita di lokasi bencana atau di kekerasan gitu ya, kan banyak pendamping korban kekerasan yang sebelumnya juga punya riwayat kekerasan gitu ya. Akhirnya mereka cerita tuh pengalamannya mereka kayak gimana. Akhirnya kayak adu nasib gitu kan. Nah ini kan nggak enak gitu. Jadi dua hal itu sih yang kita perlu hindari, Dokter Lee. Jadi memang ternyata mungkin kita dalam keseharian suka kepleset kalau lagi curhat gitu ya dok ya, atau lagi ngobrolnya sama temen, itu yang kadang kebawa pada saat jadi relawan temen damping justru mungkin lebih baik kita hindari gitu ya dok ya. Betul. Tadi kan juga dokter menyampaikan terkait dengan sebetulnya ada proses di mana mereka perlu kembali ke kesehariannya gitu ya dok, setelah melewati bencana itu sendiri. Ada nggak sih dok cara-caranya supaya para penyintas atau para korban ini bisa gitu dok balik lagi ke kesehariannya? Kalau berdasarkan rekomendasi dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia dan juga dari CDC, ini lembaga yang memang ya punya kewenangan dan kompetensi juga ya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait ini. Nomor satunya yang paling utama tuh adalah memang mengembalikan rasa aman secara fisik dulu. Artinya apa? Orang itu punya tempat berlindung, ya kalau bahasa Indonesianya sandang pangan papan lah ya gitu ya, sandang pangan papan. Jadi dia bisa merasa aman secara fisik, makannya terpenuhi, dia bisa istirahat, tidak merasa terancam gitu secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, terhubung. Dan terhubung dengan apa? Terhubung dengan orang-orang sekitarnya. Kan kalau misalnya kita bayangin bencana gitu ya, dia kan tercerabut dari lingkungan tempat dia tinggal sehari-hari. Harus pergi ke pengungsian. Nah kalau bisa nih di pengungsian itu dia diletakkan di pengungsian yang satu area gitu dengan orang-orang dari wilayah tempat tinggalnya gitu. Jadi nggak asing-asing banget gitu. Tetap terhubung. Korban kekerasan juga sebisa mungkin demikian. Dia tetap berada di lingkungan yang dia familiar. Nah terhubung selain sama lingkungan dia yang biasa, juga terhubung dengan orang-orang yang tadi bisa membantu. Kayak misalnya relawan dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga, setelah tadi kebutuhan dasar terpenuhi, dia terhubung sama lingkungan sekitarnya, kita berusaha untuk mengembalikan ke rutinitasnya. Jadi kalau di pengungsian itu, misalnya nih ibu-ibu rutinitas harinya sebagai ibu rumah tangga gitu kan, ya kalau bisa dia dilibatkan dalam dapur umum, misalnya gitu. Jadi tetap ada aktivitas yang terjadi yang kalau bapak-bapak misalnya malam siskamling gitu. Jadi tetap gitu meskipun dalam pengungsian mereka ada tugas giliran gitu ya. Kenapa? Karena ini mempertahankan sense of hariku tuh masih berjalan ya. Apa yang peran biasa aku lakukan tuh masih tetap bisa aku kerjakan juga gitu. Yang keempat adalah ada breaknya. Jadi kalau tadi ada pekerjaan rutinitas yang dilakukan, tapi tetap harus ingat ada breaknya, ada istirahatnya, gitu ya. Terutama nih misalnya kita lihat di korban-korban kekerasan gitu, segitunya mereka pengen balik lagi ke rutinitas yang seperti biasa dan menjadikan itu sebagai distraksi, terus jadi over gitu kan, overwork, over activities. Nah, ini nggak baik juga sebenarnya. Tetap perlu waktu untuk istirahat. Yang kelima adalah keep up dengan informasi tempat-tempat yang aman. Kalau di bencana ya tentu tempat-tempat yang misalnya nggak rawan banjir gitu ya. Kalau korban kekerasan ya dia tempat yang dia yang resiko-resiko bahaya ya sebisa mungkin tidak dia deketin gitu kan, tapi dia berada di lingkungan-lingkungan yang akan memproteksi dia gitu misalnya. Terus yang keenam adalah membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan gimana caranya untuk menghindari perilaku yang berisiko. Karena dalam keadaan itu kan orang vulnerable banget ya, rentan banget. Itu beberapa perilaku berisiko yang mungkin terjadi adalah penggunaan nafza.
gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau orang udah kayak gitu nggak akan kepikiran. Justru itu yang bisa terfikir gitu, karena jalan keluar apa lagi nih yang bisa bikin kita escape gitu kan dari penderitaan yang sekarang kita alamin gitu. Nabza bisa menjadi ide gitu buat mereka. Nah ini harus kita bantu supaya jangan sampai mereka kepikiran apalagi mengakses itu. Yang perilaku berisiko berikutnya adalah aktivitas seksual berisiko. Nah ini juga kadang-kadang apa ya meskipun kita pikir masa sih orang lagi kayak gitu kepikiran gitu, tapi kenyataannya ada gitu. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi kita perlu membekali orang yang menjadi korban bencana, korban kekerasan dengan pengetahuan-pengetahuan untuk terhindar dari perilaku yang berisiko tadi. Yang terakhir adalah mencari bantuan ketika merasa bahwa dirinya butuh dukungan lebih. Jadi kalau tadi udah aman, rutinitas ada, terkoneksi dengan sekitar gitu ya, keamanannya secara fisik maupun secara mental bisa dijaga. Tapi kan orang tetap ada limitnya kayak tadi dokter bilang gitu ya, ada keluhan-keluhan yang kita mungkin rasain gitu. Nah itu carilah dukungan ke orang-orang yang memang bisa dipercaya gitu. Jadi tadi tuh rasanya 7 langkah gitu ya Dokter Gina untuk para korban atau penyintas bisa mungkin membantu mereka transisi supaya bisa lebih cepat pulihnya gitu. Betul. Ini banyak membahas tadi first victim ya kalau terminologinya Dokter Gina gitu. Mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang kalau tadi second victim misalnya mau jadi relawan atau pendampingnya. Ada nggak sih dok caranya supaya relawan ini nggak jadi second victim, mungkin pencegahan juga gitu biar nggak terkena dampak. Itu gimana dok? Iya, bener banget kan kalau kita naik pesawat diumuminnya tuh sebelum kita nolong orang sebelah kita, anak kecil gitu ya misalnya, kita pakai dulu tabung oksigen, masker oksigennya gitu kan, baru terus kita nolongin orang lain. Jadi relawan juga prinsipnya sama, safety first gitu. Apa-apa kalau kita mau nolongin orang, ya kita harus memastikan bahwa diri kita akan selamat dulu gitu pada saat kita menolong orang tersebut. Nah supaya gimana caranya supaya kita mau jadi relawan atau mau jadi pendamping gitu ya misalnya, supaya kitanya juga tetap fit kondisinya. Yang pertama, tahu kapasitas diri kita. Jadi memang itu niat baik harus diiringi dengan cara yang baik juga. Kalau kita nggak tahu kapasitas kita seperti apa, kan bisa bablas ya gitu. Jadi kita bisa nggak tahu, dalam istilahnya ya nggak tahu diri lah gitu. Kita menolong yang lebih besar bebannya daripada kapasitas yang kita miliki. Yang kedua, kita belajar gitu. Belajar membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang relevan untuk kita bisa membantu. Yang ketiga, ada proses briefing sebelum kita berangkat memberikan bantuan. Artinya kita udah tahu nih di sana tuh apa-apa aja yang dibutuhin gitu ya, perlu melakukan apa gitu. Jadi ada arahannya gitu. Begitu sampai ke lokasi harus ada orientasinya. Jadi briefing tuh persiapan sebelum berangkat, waktu di lokasi ada orientasinya gitu. Terus kemudian setelah ada orientasi, kita melakukan tugas sesuai dengan beban kerja yang udah dihitung gitu. Jadi nggak bisa tuh kita full 24 jam misalnya kita nemenin orang terus gitu ya, dengan mengabaikan kebutuhan dasar kita sendiri gitu. Jadi sebagai relawan tetap juga perlu memperhatikan kebutuhan dasarnya dan waktunya, porsinya berapa nih untuk dampingin orang lain. Nanti masa tugasnya kan biasanya ada tuh ya sekian lama gitu. Selama masa tugas itu kalau bisa curhat juga gitu, dan curhatnya dicicil. Jadi jangan nunggu kayak udah seminggu penuh baru cerita gitu. Kalau bisa dicicil aja setiap hari gitu. Ada sesuatu yang kita sebut sebagai debriefing gitu. Jadi dari melaksanakan tugas sehari-harinya ada proses bongkar gitu ya istilahnya ya, apa sih yang dialamin hari ini, apa yang enak, apa yang nggak enak, gimana mau diatasinya dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ada body system waktu lagi kerja itu, waktu lagi jadi relawan itu, karena kita nggak pernah bisa kerja sendirian, kita nggak pernah bisa nolongin orang tuh sendirian. Jadi kalau ada body system itu ada yang jagain kita. Kadang-kadang kita nggak ngeh bahwa kita ternyata udah dalam kondisi nggak oke, teman kita bisa ngingetin gitu. Bertugaslah sesuai waktunya, nanti begitu pulang ada debriefing lagi untuk mengolah semua yang kita serap pada saat kita bertugas, dan ada proses rehatnya gitu. Ini yang penting untuk dilakukan relawan supaya kondisinya fit gitu, dan nantinya dia bisa kalau udah oke ya bisa tugas lagi. Rasanya banyak banget informasi ya dok ya yang udah harapannya bisa jadi ilmu juga buat sobat-sobat sehat RSCM biar lebih mengenali gitu ya apa yang dimaksud dengan trauma pasca bencana ataupun kekerasan, juga bagi orang-orang yang mungkin
punya niatan atau ingin mengambil peran lebih menjadi pendamping atau relawan. Mungkin sebagai penutup, Dokter Gina, apakah ada pesan gitu dok buat penyintas atau korban baik first ataupun mungkin ada yang pernah jadi second victim yang lagi menjalani proses pemulihan gitu dok? Kita bicaranya soal pesan terakhir ya, penutup gitu untuk pembicaraan ini. Pemulihan ini adalah sebuah proses gitu. Jadi dia bukanlah tujuan akhir, tapi dia adalah sebuah proses gitu. Nah, layaknya sebuah proses pasti akan makan waktu gitu. Ya kita jalanin aja waktunya dari hari ke hari sambil tadi kita menyiapkan hal-hal yang bisa kita nikmatin setiap harinya itu. Meskipun itu dalam keadaan yang paling sulit. Tapi setidaknya misalnya tadi kita ada tempat yang aman, ada orang yang aman gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk jadi pegangan kita menjalani proses pemulihan. Dan selayaknya ya kita juga belajar untuk menjadi tempat yang aman buat orang lain supaya kita membantu mereka untuk menjalani proses pemulihan ini dengan hati yang lebih tenang dan juga hati yang lebih lapang. Itu aja barangkali Dokter Lee. Terima kasih banyak Dokter Gina untuk penjelasan dan insight-nya yang sangat berharga. Sobat Sehat RSCM, semoga obrolan hari ini bisa memberikan pemahaman, juga menjadi pengingat bahwa pemulihan adalah tadi seperti kata Dokter Gina sebuah proses dan kita perlu menjalaninya dengan hati yang terbuka. Kita tidak harus menjalaninya sendirian dan bisa diceritakan atau bahkan mencari dukungan lebih ke profesional saat rasanya sudah mulai membutuhkan. Saya, Dr. Lee Tung Sen, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast RSCM berikutnya. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Sampai jumpa.